Pernahkah kalian melihat langit malam dan bertanya-tanya, apakah kita sendirian? Alam semesta ini sangat luas, dipenuhi miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang. Planet kita, Bumi, hanyalah setitik kecil di lautan kosmik ini. Wajar jika kita bertanya-tanya, mungkinkah ada bentuk kehidupan lain di luar sana? Selama berabad-abad, manusia telah memikirkan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Peradaban kuno menceritakan kisah-kisah tentang dewa dan makhluk dari bintang-bintang. Saat ini, para ilmuwan menggunakan teleskop dan pesawat ruang angkasa yang canggih untuk mencari bukti kehidupan di luar bumi. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah pencarian yang sangat mendalam. Ini menantang pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Meski menurut bening menemukan teaching within, perjalanan Uri Baru, try. Pencarian kita akan kehidupan di luar bumi seringkali dimulai dari halaman belakang kosmik kita sendiri, tata surya. Meskipun bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui yang memiliki kehidupan, benda langit lain menyimpan kemungkinan yang menarik. Mars, planet merah, telah lama memikat imajinasi kita. Bukti menunjukkan bahwa Mars dulunya adalah tempat yang jauh lebih hangat dan basah daripada sekarang. Europa, bulan Jupiter, adalah target lain yang menjanjikan dalam pencarian kehidupan. Di bawah permukaan esnya, para ilmuwan percaya terdapat lautan asin yang luas. Pencarian kehidupan di tata surya, kita adalah pengingat bahwa kehidupan dapat eksis di tempat-tempat yang tak terduga. Di luar tata surya, kita terbentang hamparan bintang yang luas. Banyak di antaranya memiliki sistem planetnya sendiri. Planet-planet di luar tata surya kita ini disebut planet ekstrasurya. Dalam beberapa dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan planet ekstrasurya, menggunakan teknik canggih untuk mendeteksi keberadaannya. Penemuan-penemuan ini telah mengungkap keragaman dunia yang menakjubkan, dari raksasa gas yang lebih besar dari Jupiter, hingga planet berbatu yang ukurannya mirip dengan bumi. Beberapa planet ekstrasurya mengorbit di dalam zona layak huni bintang mereka, wilayah di mana suhunya tepat untuk keberadaan air cair di permukaan. Air cair dianggap penting bagi kehidupan seperti yang kita kenal, sehingga penemuan planet ekstrasurya yang berpotensi layak huni telah mengintensifkan pencarian kehidupan di luar bumi. Tidak semua planet diciptakan sama dalam hal potensi kehidupan. Konsep zona Goldilocks, juga dikenal sebagai zona layak huni, membantu kita mempersempit pencarian. Zona layak huni adalah wilayah di sekitar bintang di mana suhunya tidak terlalu panas atau terlalu dingin untuk keberadaan air cair di permukaan planet. Sama seperti Goldilocks dan tiga beruang, kondisinya harus tepat agar kehidupan dapat berkembang. Faktor-faktor yang memengaruhi kelayak hunian planet termasuk jaraknya dari bintangnya, atmosfernya, dan kondisi permukaannya. Menemukan planet di zona layak huni adalah langkah penting, tetapi itu bukan jaminan adanya kehidupan. Para ilmuwan terus mengembangkan metode baru untuk mempelajari atmosfer planet ekstrasurya dan mencari biosignatures, petunjuk kimia yang mungkin mengindikasikan adanya kehidupan. Bagian 5, ekstremofil di bumi. Kehidupan di tempat yang tak terduga. Pemahaman kita tentang kehidupan di bumi telah berkembang secara dramatis dengan ditemukannya ekstremofil, organisme yang hidup subur di lingkungan ekstrem yang dulunya dianggap tidak dapat dihuni. Dari mata air panas, Yellowstone National Park, hingga kedalaman es Antartika yang dingin, ekstremofil telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan sangat mudah beradaptasi. Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi panas, dingin, tekanan, keasaman, dan bahkan radiasi yang ekstrem. Keberadaan ekstremofil di bumi memiliki implikasi yang mendalam bagi pencarian kehidupan di luar bumi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan mungkin dapat eksis dalam rentang lingkungan yang jauh lebih luas daripada yang kita duga sebelumnya, memperluas kemungkinan di mana kita dapat menemukannya. Bagian 6, persamaan Drake, memperkirakan probabilitas kehidupan di luar bumi. Pada tahun 1961, astronom Frank Drake mengusulkan sebuah persamaan sebagai cara untuk memperkirakan jumlah peradaban yang dapat dideteksi di galaksi kita. Persamaan Drake, demikian sebutannya, memperhitungkan sejumlah faktor, termasuk laju pembentukan bintang di galaksi kita, fraksi bintang yang memiliki planet,
jumlah planet per tata surya yang cocok untuk kehidupan, fraksi dari planet-planet tersebut, di mana kehidupan benar-benar muncul, fraksi planet yang memiliki kehidupan yang mengembangkan kehidupan cerdas, fraksi peradaban cerdas yang mengembangkan teknologi yang melepaskan tanda-tanda yang dapat dideteksi keluar angkasa, dan lamanya waktu peradaban tersebut melepaskan sinyal yang dapat dideteksi. Persamaan Drake tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang tepat, karena banyak variabel yang sangat tidak pasti. Namun, ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk memikirkan faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan menemukan kecerdasan di luar bumi. Bagian 7 paradoks Fermi, di mana semuanya. Mengingat luasnya alam semesta, tampaknya paradoks bahwa kita belum mendeteksi tanda-tanda peradaban di luar bumi. Kontradiksi ini dikenal sebagai paradoks Fermi. Dinamai dari fisikawan Enrico Fermi yang bertanya, di mana semua orang? Paradoks ini telah membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Beberapa penjelasan termasuk kita sendirian di alam semesta, atau peradaban cenderung menghancurkan diri sebelum menjangkau bintang-bintang. Mungkin juga peradaban maju sengaja bersembunyi dari kita. Paradoks Fermi menyoroti hal-hal yang tidak diketahui dalam pencarian kita akan kecerdasan di luar bumi. Bagian 8, SETI, mendengarkan sinyal kosmik. Pencarian kecerdasan di luar bumi, atau SETI, adalah upaya ilmiah untuk mendeteksi bukti peradaban teknologi di tempat lain di alam semesta. Peneliti SETI menggunakan teleskop radio dan instrumen lain untuk memindai langit untuk mencari sinyal buatan yang mungkin mengindikasikan adanya kehidupan cerdas. Salah satu proyek SETI yang paling terkenal adalah Project Phoenix dari SETI Institute yang menggunakan Observatorium Arecibo di Puerto Rico untuk mencari sinyal radio dari bintang-bintang terdekat. Upaya SETI lainnya termasuk penggunaan teleskop optik untuk mencari pulsa laser dan analisis data dari wahana antariksa. Meskipun SETI belum menghasilkan deteksi sinyal di luar bumi yang dikonfirmasi, ini terus menjadi bidang penelitian yang aktif. Kemajuan Orjeriet Suskul Prime Sistema Brain untuk melihat di production summer yes dan Jew. Bagian 9, Astrobiologi, studi kehidupan di alam semesta. Astrobiologi adalah bidang multidisiplin yang menyatukan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk astronomi, biologi, kimia, dan geologi, untuk mempelajari asal-usul, evolusi, distribusi, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Para ahli astrobiologi terlibat dalam berbagai penelitian, mulai dari mempelajari kondisi yang mengarah pada munculnya kehidupan di bumi, hingga mencari biosignatures di planet dan bulan lain. Mereka juga menyelidiki potensi kehidupan untuk eksis di lingkungan ekstrem, baik di bumi maupun di tempat lain. Bidang astrobiologi berkembang pesat seiring dengan munculnya penemuan dan teknologi baru. Ini adalah bukti pemahaman kita yang semakin berkembang tentang keterkaitan antara kehidupan dan alam semesta. Bagian 10, implikasi filosofis dan budaya dari menemukan kehidupan di luar bumi. Penemuan kehidupan di luar bumi, jika itu terjadi, akan memiliki implikasi filosofis dan budaya yang mendalam bagi umat manusia. Ini akan menantang pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta, dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang hakikat kehidupan, kecerdasan, dan kesadaran. Kontak dengan peradaban di luar bumi yang maju dapat memiliki dampak transformatif pada teknologi kita, masyarakat kita, dan pemahaman kita tentang alam semesta. Itu juga bisa memaksa kita untuk menghadapi bias dan asumsi kita sendiri tentang kecerdasan dan budaya. Kemungkinan menemukan kehidupan di luar bumi menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan makhluk cerdas lainnya, dan tanggung jawab apa yang kita miliki untuk melindungi mereka. Ini adalah topik yang telah menangkap imajinasi para penulis, pembuat film, dan filsuf selama beberapa generasi. Bagian 11, kesimpulan. Alam semesta yang penuh kemungkinan. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan menuju hal yang tidak diketahui. Meskipun kita belum menemukan bukti pasti tentang alien, alam semesta ini luas dan penuh dengan kemungkinan. Dari bulan-bulan es di tata surya, kita hingga planet ekstrasurya yang jauh yang mengorbit bintang lain, potensi kehidupan untuk eksis di tempat lain adalah prospek yang menggoda. Seiring dengan kita terus menjelajahi alam semesta, kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kita tidak sendirian. Penemuan kehidupan di luar bumi
akan menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Selamanya mengubah pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta. Pencarian akan jawaban terus berlanjut, dan perjalanan baru saja dimulai.